Seven Hearts Beat. Di awal scene kita diperlihatkan dengan sosok Akagami kecil yang tengah mendengar nasihat sesat dari ayahnya. Di mana sang ayah sendiri mengajarkan Akagami agar kelak besar nanti dapat membangun sebuah harem. Dan setelah puas mengajarkan ajaran sesat kepada sang putra yang masih belia, ayah Akagami pergi dan tak pernah kembali. まだ見ぬ世界中の女子と年頃になってな。 Belasan tahun setelahnya, terlihat sosok Akagami yang kini sudah menjadi seorang mahasiswa. Dan karena citra buruk dari ayahnya di kalangan wanita, membuat Akagami berniat menjadi orang sukses agar dapat memperbaiki nama keluarganya. Serta bisa kita lihat hal tersebut dibuktikan dengan keseriusan Akagami yang menolak ajakan kencan buta dari temannya. Malahan lebih milih fokus belajar atau bekerja sampingan demi dapat menjadi batu loncatan bagi Akagami dalam meraih cita-citanya. 不要不要不要この赤髪明光の人生に女など不要。 Akan tetapi ketika sedang berjalan sambil mengingat kenangan pahit akibat ulah ayahnya dulu, mendadak menggelinding sebuah karung besar yang berujung jadi menimpa Kagami. Sebelum hendak memarahi sang pemilik karung, amarah Kagami spontan mereda saat melihat wajah gadis bernama Aoba Yuzuki yang begitu cantik sambil diterangi cahaya rembulan. Tapi prioritas utama Kagami sekarang adalah segera meninggalkan TKP agar imannya dapat tetap terjaga. まずいまずいまずいまずいまさかそんなダメだまずいぞこれはこの俺が Beberapa waktu setelah kejadian itu sudah berlalu, Akagami masih saja terus dibayangi oleh sosok Yuzuki, yang hal itu pun kini ikut mempengaruhi keseharian Akagami. Terlihat ketika pemuda satu itu malah asik melakukan berbagai pantangan yang tentunya melenceng dari ajaran anti hasrat duniawinya. Oleh sebab itu, demi dapat membersihkan kembali jiwanya, Akagami pun bertekad datang ke sebuah kuil terpencil guna memperkuat imannya. 頼もう Secara mengejutkan, orang yang membukakan pintu untuk Akagami ternyata adalah seorang Yuzuki. Tapi masalahnya adalah Yuzuki yang belum mendapat info terkait kedatangan Akagami mengira kalau Akagami adalah orang yang akan dijodohkan dengannya. Sehingga gadis itu pun buru-buru ganti pakaian sopan, namun justru semakin membuat dirinya tampil lebih terbuka. Nah, karena Akagami dari tadi berusaha menahan iman supaya kesadarannya tetap terjaga, tapi malah justru disuguhi dengan berbagai pemandangan surgawi. Akagami pun akhirnya lepas kendali dan spontan melamar Yuzuki di saat itu juga. 好きです結婚してください はい。 Lantas setelah situasi sudah agak tenang, Yuzuki yang masih salah paham tentang identitas Akagami pun memulai obrolan ringan dengan orang yang dikira calon tunangannya tersebut. Tapi hal itu justru semakin menambah daya tarik dirinya di mata Akagami. Sehingga demi dapat menenangkan diri, Akagami pun izin pergi ke toilet yang di tengah perjalanan, matanya tak sengaja terpanah ke sebuah sumur tua yang tak diduga ada seekor anak kucing tengah terjebak di dalamnya. Namun karena kurang berhati-hati dalam menolong si kucing, Akagami justru malah tak sengaja jadi terperosok masuk ke dalam. Sementara itu di sisi lain terlihat Yuzuki yang tengah syok saat diberitahu kalau calon tunangannya ternyata bukanlah Kagami. Sehingga otomatis dalam benak gadis itu, ia pun jadi bertanya-tanya siapakah sosok yang sedari tadi diajaknya bicara. Tapi sebelum otak Yuzuki dapat memproses sebuah jawaban, di waktu bersamaan, pulang sang adik bernama Aoba Sukuyo, dan tiba-tiba Akagami datang dari belakang Yuzuki. 何言ってんの。そんなのあるわけ。助けて Mulai dari sinilah kekacauan sebenarnya akan dimulai, di mana karena tampang Akagami yang berumuran darah, spontan membuat Yuzuki serta sang adik mengira kalau Akagami adalah sosok roh jahat yang ingin menjahati mereka. Sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran yang membuat kita akan diperkenalkan dengan para penghuni kuil. Dimulai dari si adik bungsu Yuzuki bernama Kurage, serta dua orang pengunjung dari luar negeri yang ingin belajar di kuil bernama Kagura bersama temannya Mia. 何事想像し。
Namun aksi kejar-kejaran tersebut harus berakhir sesaat setelah Kagami mendapat pukulan telak dari seorang Yuzuki. 違うんだ。俺はやっぱ可愛いな。色相。 Kemudian sambil dibantu oleh sang kepala kuil bernama Kiki, semua orang di sana pun diberitahu kalau Akagami adalah pemuda yang jauh-jauh datang dari kota untuk belajar di kuil atas saran dari sang paman. Tapi yang Kagami tidak ketahui adalah kuil tersebut rupanya adalah kuil wanita, yang artinya hanya diperuntukkan untuk wanita, serta tidak mengizinkan laki-laki masuk ke dalamnya. Maka dari itu setelah minta maaf atas keributan yang ditimbulkan, Akagami pun pamit pergi meski sadar tidak akan ada lagi bis datang menjemputnya. これからどうしよほんとどうするんですか？う。お Namun secara tak teruga Yuzuki muncul mengajak Akagami kembali, di mana Yuzuki itu janji akan membujuk semua penghuni lain agar mengizinkan Akagami tinggal sementara bersama mereka. Dan dengan perasaan malu Akagami pun menerima tawaran tersebut, sekaligus memperkenalkan namanya yang sontak membuat Yuzuki kaget karena ternyata ayah Kagami adalah orang yang sempat membawa kabur uang kuil entah kemana, sehingga demi mempertanggungjawabkan perbuatan sang ayah, Akagami pun dituntut untuk memberikan jiwa raganya guna melunasi hutang ayahnya. とにかく考えた結果、赤髪くんには体で払ってもらうことにしました。 Di sisi lain, meski Yuzuki dengan tangan terbuka menyambut bergabungnya Akagami ke kuil mereka, namun hal tersebut ditentang keras oleh para penghuni lain, yang mana saat ini mereka bertekad untuk dapat mengusir Akagami keluar dari kuil. Dan di tengah mendiskusikan cara apa yang cocok, Kiki yang sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan kedatangan seorang pria di kuil, menyarankan sebuah rencana dengan menggoda Akagami. Maka dari itu, Sukuyo yang dianugerahi badan Bahenol pun ditunjuk untuk menjadi perwakilan guna mensukseskan rencana mereka. つくよさん頑張って。つくよっちファイト。いや、つくよお姉ちゃんエラかっこいい。はい。Lantas mengira kalau Kagami adalah anak kota yang belum terbiasa dengan pekerjaan berat. Argumen tersebut terpatahkan ketika pemuda itu membuktikan kemahiran dalam membersihkan seluruh area kuil, memasak di dapur, serta menyajikan masakan yang sangat nikmat untuk mereka semua. Maka dari itu, sebelum masuk ke rencana yang disarankan oleh Kiki, Sukuyo pun melakukan rencana cadangan, yang sayang semua usaha tersebut harus berakhir dengan kegagalan. 赤髪くん、とにかくお風呂温まって。ありがとうございます。ついにどうすれば。分かったから早く。やはりあれしかないな。つくよ。 Berpindah ke Akagami yang tengah berendam di bak mandi, di mana pemuda itu merasakan adanya sedikit perubahan ke arah positif di dalam dirinya. Tapi begitu hendak keluar dari bak mandi, betapa terkejutnya pemuda itu saat melihat Sukuyo sudah menunggu di luar. Yang otomatis membuat Akagami langsung kembali berendam di bak mandi, agar segel si Johnny tetap terjaga. Namun masalahnya adalah Sukuyo yang baru saja melihat senjata pamungkas Akagami justru secara perlahan melorotkan pakaian karena ternyata gadis itu sudah memiliki rencana dengan memanggil Yuzuki saat Akagami tengah menyerang dirinya. Tapi yang menarik adalah Akagami memang sedikit tergoda dengan aksi Sukuyo namun tidak sampai menyerang gadis tersebut. Karena laki-laki adalah makhluk yang mengandalkan logika di mana sebelum mengambil tindakan pastinya akan dipikirkan terlebih dahulu konsekuensinya. Namun beda hal dengan refleks atau merupakan gerakan spontan tepat seperti yang akan dilakukan oleh Akagami kali ini. 危ない。何をしてる？立てよ父さん。犬に食われた妹に報いるためだろう。報いるために進み続けるんだ。次女さん、怪我はないの？ Saat melihat kejadian di depan matanya Yuzuki, spontan terdiam dengan hanya meminta Kagami untuk pergi dan meski rencana pemungkas tersebut berjalan sesuai harapan, tapi muncul semacam perasaan bersalah dalam diri Sukuyo, apalagi ketika menyadari Yuzuki mulai bersikap aneh dengan terus berusaha menghindari dirinya. Yuzune. Ori? Oi, Yuzune. Yuzune. Yuzune!
Faktanya, alasan Yuzuki sengaja menghindari Tsukuyo adalah karena ketika melihat wajah sang adik, dia selalu teringat dengan kejadian di kamar mandi tadi. Sekaligus hal ini pun mengungkapkan sebuah sisi lain tentang Yuzuki kalau gadis itu adalah gadis yang sangat sensitif dengan hal berbau dewasa. Namun prioritas utama sekarang adalah segera membawa Akagami kembali ke kuil. それじゃつくよ。赤髪くんに事情を説明しに行こうか。赤髪のやつならさっき荷物をまとめて出て行ったぞ。 Beralih ke Akagami yang hendak kembali ke kosan, namun nasib sial harus dialaminya ketika mengetahui kamar lamanya sudah ditempati orang lain dengan semua barang-barangnya yang telah dibuang. Akhirnya, tanpa adanya uang untuk menyewa tempat tinggal baru, Akagami pun sekarang hanyalah seorang tunawisma. Di tengah memikirkan bagaimana nasibnya mulai sekarang, tanpa diduga muncul Yuzuki bersama Tsukuyo mengajak Akagami kembali, serta Yuzuki juga langsung menjelaskan alasan dirinya meminta Akagami pergi saat kejadian di kamar mandi adalah karena tidak tahan melihat benda pusaka milik Akagami. Dengan begitu semua kesalahpahaman pun berhasil teratasi, akan tetapi meski Yuzuki serta Tsukuyo sudah mulai menerima keberadaan Akagami di kuil mereka, masih saja ada yang menentang keberadaan pemuda itu, yakni Mia serta sahabatnya Kagura, dan dapatkah Akagami meyakinkan kedua gadis tersebut? ずいぶんと楽しそうですね。 あ Sesaat setelah Kagami baru kembali ke kuil, Mia yang dari awal menolak keras keberadaan seorang pria di tempat suci itu pun dengan lantang menantang Akagami berduel dengannya. Apabila pemuda itu kalah, maka ia akan dihukum dengan dikebiri. Tapi bagi Akagami yang sejak awal memang sengaja ingin menghilangkan hawa nafsunya, spontan dengan penuh semangat menerima tentangan tersebut. Lantas berpindah ke halaman, kata-kata duel dilontarkan oleh Mia ternyata diartikan dengan makna sebenarnya, yakni Mia serius ingin mengeksekusi Akagami di tempat. Namun keberuntungan masih berpihak kepada pemuda satu itu, di mana Mia harus merasakan ketajaman katana Mia, ia justru merasakan empuknya gunung kembar dari gadis tersebut. Higi Shirahadori Naru-san Totta. Yang otomatis membuat Mia langsung terkapar sehingga pertandingan pun dimenangkan oleh Akagami. Nah, karena hukuman kepada Mia belum ditentukan, Akagami pun berhak memberi perintah ke gadis bule itu. Dan karena tujuan utama Akagami dengan belajar di kuil semata-mata hanya untuk pencerahan, pemuda kota itu pun menginginkan buku yang berisi cara mendapat pencerahan yang tengah dipegang oleh Mia. Tapi hal tersebut lagi-lagi kembali disalahartikan, mengira kalau Akagami menginginkan dirinya. 大丈夫、乱暴にしません。いろいろと試してみたいんです。せめて一目だけでも。Kemudian saat malam Akagami tengah tertidur di kamar, secara kebetulan tiba-tiba terbangun. Dan betapa terkejutnya pemuda itu saat melihat Mia sedang menimpa dirinya, lalu langsung menyumpal wajah Akagami menggunakan 2 buah pegunungan. Tapi sebelum otak dapat mencerna apa yang sedang terjadi, Akagami mengira semua ini hanya mimpi lalu hendak menikmati keadaan. Namun semua niat itu kandas ketika melihat Kagura dari kejauhan sedang mengawasi mereka berdua. 誰も見てないし。あ。ええ、そうです。だからミヤさん自身が望まぬ真似は。あらあら。 Alhasil karena rasa malu yang tak tertahankan, Mia pun hendak pergi ke gudang tempat ia biasa menyendiri. Namun secara mengejutkan, Akagami sudah lebih dulu berada di sana. Dan ketika Mia hendak pergi pintu, tiba-tiba sudah dikunci dari luar oleh Kagura. Sehingga terpaksa membuat mereka berdua harus terjebak di dalam. Lantas berhubung sejak dari awal pertemuan antara Mia dengan Akagami sudah tidak menyenangkan. Gadis itu pun sangat menjaga jarak dengan Akagami. Tapi karena kondisi cuaca yang semakin dingin, belum lagi Akagami terus mendesak berusaha membujuk dirinya, memakai selimut. Maka berawal dari sanalah Mia mulai membuka diri pada Akagami dengan menceritakan latar belakangnya. Dijelaskan Mia merupakan salah satu keturunan keluarga bangsawan di luar negeri di mana keluarga mereka dikenal dengan sebutan erotic family. Dan sesuai namanya dalam keluarga tersebut, ibu serta saudara Mia disembah-sembah bagaikan seorang ratu. Sehingga berkat didikan yang salah itulah membuat Mia jadi dikucilkan oleh teman sebayanya.
terkecuali satu orang yakni Kagura yang selalu menerima Mia apa adanya. Dan alasan gadis itu datang jauh-jauh ke kuil ini adalah sama seperti Akagami, yaitu mencari cara menghilangkan hawa nafsunya yang tidak terkendali. クリストフが知られていない日本の男子禁制の尼寺でなら。なのにあんたが来たせいでもうこれじゃ何も変わってないじゃない。 Sontak saat mengetahui ada orang yang senasib dengan dirinya, Akagami pun ikut menceritakan masa lalu dirinya, yang ternyata tidak disangka-sangka oleh Mia, sehingga karena keduanya memiliki kesamaan nasib serta tujuan, maka terjalinlah semacam ikatan di antara mereka. 頑張りましょう。Keesokan harinya saat tengah sarapan bersama, Yuzuki yang tengah santai seketika kaget saat diberitahu kalau hari ini adalah hari di mana perjodohannya akan dilakukan. Sehingga Yuzuki dengan ditemani Akagami pun buru-buru berangkat menuju lokasi perjodohan. Tapi seolah tidak direstui oleh alam, ada saja rintangan yang dialami mereka mulai dari ketinggalan bus, bensin motor habis saat baru saja memperoleh kendaraan untuk dipinjam. Sampai tak sengaja malah masuk ke dalam sebuah truk pengangkut. Namun tujuan gadis itu masih belum berubah karena apabila perjodohan tidak dilakukan, kuil Mikazuki akan ditutup permanen. Sebab kedua orang tua Yuzuki sudah tidak lagi mengurus kuil dan bantuan dari Kiki sebagai kepala biksu sementara pun tidak mungkin dapat berlangsung selamanya. Oleh sebab itu ketika melihat betapa berat beban yang dipikul oleh Yuzuki, Akagami pun bertekad untuk mengantar gadis tersebut bagaimanapun caranya. わかった。よーし、パパッと気つけてドアをぶち破るよ。了解です。絶対諦めない。 Singkat cerita, sesampainya di kuil tempat perjodohan Yuzuki, gadis itu pun bergegas memkenalkan diri pada salah seorang staf kalau dirinya adalah gadis yang akan dijodohkan dengan kepala kuil di sana. Dan dengan demikian tugas Akagami sebagai pengantar pun hanya sampai di situ. Dengan dirinya hanya dapat menatap sang pujan hati melaksanakan tugas sebagai seorang penerus kuil. されるのであれば、男の俺がいつまでも同居しているのはまずいだろう。どうかお幸せに。どちら様で。 Namun sial Akagami justru tak sengaja bertemu dengan salah seorang staf mengira kalau dirinya sedang bolos bekerja. Sementara itu, di tempat Yuzuki, mari Mimin kenalkan dengan kepala biksu atau calon tunangan Yuzuki bernama Kijo Hoan. Dan jika dilihat dari perawakannya, ia merupakan pria yang ramah sopan dan murah senyum. Namun apakah tampang luar tersebut sejalan dengan kepribadian di dalamnya? Nah, pertama-tama Kijo pun bertanya alasan Yuzuki mau dijodohkan dengan dirinya, padahal mereka tidak saling kenal serta terpaut usia yang lumayan jauh. Dan Yuzuki dengan dewasa menjawab kalau ia hanya ingin segera melaksanakan tugasnya sebagai seorang penerus kuil, agar dapat menjaga senyuman dari orang yang tinggal di dalam kuil tersebut. 私の自慢の家族と友達です。今もきっと遠くから応援してくれて。 Namun seketika saat melihat Akagami tiba-tiba menjadi staf di sana, Yuzuki pun langsung kehilangan fokus. Terlihat ketika obrolan mereka langsung terhenti sehingga dipanggil seorang mak comblang yang lagi-lagi orangnya adalah Akagami. Tapi demi menghormati keinginan Yuzuki yang ingin menyelamatkan kuil, Akagami pun tetap berusaha bertahan meski setiap jawaban yang dilontarkan membuat Akagami berhalusinasi melihat sosok Yuzuki yang tampil menggoda. それでは旦那様、めでたくご結婚された場合は。 子供は10人くらい欲しいですね。 Sebenarnya kepala biksu itu sendiri tidak terlalu excited terkait masalah perjodohan, melainkan hanya ingin mengetahui apa yang sebenarnya menjadi tujuan Yuzuki sampai mau dijodohkan dengan seseorang yang padahal tidak ia kenal. Dan karena niatan Yuzuki sudah ketahuan, gadis itu pun jujur kalau memang betul ia tidak ingin menikah, melainkan hanya ingin meminta bantuan Kijo sebagai kepala biksu, agar Kuyo, peninggalan orang tuanya, dapat tetap bertahan. Akan tetapi, Kijo pun menolak permintaan tersebut karena dari segi finansial kuil Yuzuki mengalami krisis moneter parah. Bahkan tidak sanggup untuk melakukan renovasi pada bagian utama dari kuil itu sendiri. Ditambah dengan Yuzuki yang dirasa belum siap untuk mengurus kuil, Kijo pun dengan haus menolak permintaan Yuzuki. 現実をご覧なさい。
でもあの寺を私は継ぐ。まさかうちの借金のせいで。 Akan tetapi secara mengejutkan, Akagami tiba-tiba ikut memohon kepada Kijo, yang padahal jika dipikir dengan logika apabila kuil ditutup, maka Akagami tak perlu capek-capek bekerja di kuil. Namun, Akagami yang telah bertekad untuk dapat memperbaiki nama keluarganya tetap mohon kepada Kijo agar mau memberikan bantuan. Bahkan dia dengan wajah serius siap membantu Yuzuki demi mendukung gadis itu meraih cita-citanya. Dan mungkin karena menyadari niat tulus Akagami dalam membantu Yuzuki, pada akhirnya Kijo pun bersedia untuk membantu. さて、青葉ゆずきさん、婚約の話引き受けましょう。ただし名前を貸すだけですよ。 Setelah kejadian itu, keseharian Akagami serta Yuzuki pun kembali seperti biasa. Yang mana bila Akagami bertugas mengurus segala pekerjaan rumah, Yuzuki kembali ke pelatihan kerasnya agar dapat menjadi seorang biksu. Mulai dari belajar tata krama makan melatih fisik sampai mental agar dapat menjadi seorang biksu sebenarnya. Sehingga ketika Akagami baru menyadari kalau dirinya ternyata belum resmi menjadi seorang biksu, melainkan hanya numpang tinggal di kuil, Akagami sambil ditemani Mia yang muncul secara tiba-tiba pun bertekad untuk mengikuti pelatihan serupa agar dapat mencapai tujuan mereka, yakni mencari pencerahan. というわけでよろしくお願いします。おう。もはや怖いものはありません。キキさん、ゆずきお姉ちゃん、お客さんが来たよ。 お邪魔します。 Akan tetapi secara mendadak datang Kijo ke kuil Mikazuki, di mana ia bermaksud melihat secara langsung separah apa kondisi kuil yang katanya mengalami krisis moneter. Dan kepala biksu itu sangat tidak menyangka saat melihat sebuah patung hampir patah yang hanya dililit menggunakan lakban. Alhasil, setelah mengerti separah apa kondisi keuangan kuil Mikazuki, Kijo pun mendesak Yuzuki agar segera menyelesaikan pelatihan Tokudo, atau merupakan salah satu latihan tersulit yang umumnya hanya dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun. Namun kali ini Yuzuki hanya diberikan tenggat waktu selama 3 bulan dengan jika dirinya gagal, maka Kijo akan membatalkan pertunangan mereka. できないのであれば、婚約は破棄させていただきたい。 今日から本格的に特度の準備に入る。覚悟はいいか、お前ら。 Dalam rangka Kijo bersedia memberikan bantuan pada mereka, terlihat Yuzuki Akagami serta Mia hendak melakukan pelatihan di bawah bimbingan seorang Kiki. Dan step awal latihan mereka adalah diminta bermeditasi, apabila gagal fokus maka akan dipukul menggunakan sebilah tongkat kayu. Nah, untuk sejenak Akagami pun benar-benar cocok dengan metode pelatihan ini, di mana pikirannya sama sekali tidak membayangkan sesuatu yang kotor. Namun masalah tiba-tiba muncul saat kedua gadis di sebelah tidak sejalan seperti dirinya. Yang meski pukulan Kiki tidak terlalu keras, tapi menimbulkan suara desahan serta getaran yang membuat Akagami mulai berimajinasi. どうした赤髪、起きろ。 Ketika malam pelatihan pun masih tetap dilakukan, di mana kali ini ketiga orang itu akan tidur dalam satu ruangan yang sama, guna membuat mereka dapat mengendalikan hawa nafsu duniawi. Dan meski di pelatihan ini sama sekali tak ada kejadian yang memacu adrenalin, tapi otomatis membuat ketiga muda-muda itu jadi tak bisa tidur dibuatnya. Lantas mengetahui para murid yang padahal baru 1 hari berlatih saja sudah sangat kelelahan. Kiki pun berikan metode pelatihan lain sekaligus sebuah refreshing, yakni mengajak mereka bertiga untuk bersauna di satu ruang yang sama. Dan tanpa memberitahu tujuan dari metode peladaan itu, Kiki pun pergi meninggalkan mereka bertiga. すみません。すみません、ミヤさん。 Akan tetapi, setelah merasakan gejolak adrenalin dari kejadian barusan, Yuzuki pun menyadari tujuan dari pelatihan kali ini, yaitu ingin membuat mereka jadi terbuka satu sama lain, yang diyakini dengan mengungkapkan segala hasrat terpendam. Hal tersebut dipercaya akan membuat mereka terlahir menjadi sosok baru yang pastinya lebih kuat menahan segala macam godaan.
Alhasil mulai dari sinilah mereka pun secara gambang mengungkapkan segala faktor atau pikiran kotor. Contohnya Mia yang mempunyai ketertarikan terhadap Jakun efek setelah ia memperhatikan Jakun Akagami semalaman. Sementara untuk Akagami sendiri, ia jujur kalau rudalnya tegang semalaman dan siap meluncur apabila situasi darurat tiba-tiba terjadi. Namun ketika giliran Yuzuki untuk ditanyai, gadis itu justru berbohong dengan bilang kalau dirinya tak merasakan apun. Padahal sebenarnya gadis itu yang justru paling ekstrim di antara mereka bertiga. Tapi kebohongan Yuzuki pun tidak berlangsung lama, tepat setelah Kiki memberitahu kalau orang yang tidak jujur justru yang paling mesum di antara mereka. もし今日雑念がないなんて言ったやつがいたとしたら、そいつが一番むっつりスケベだということだな。エロくないよ。 Latar berpindah ketika malam Natal, di mana meski mereka bukan umat Kristiani, tapi pesta Natal tetap diadakan untuk sekedar meramaikan suasana, serta tak luput pesta Natal, pastinya juga dirayakan dengan makan daging, yang walau keuangan mereka sedang terpuruk, tapi entah bagaimana Akagami berhasil membeli daging untuk mereka beramai-ramai. Kemudian setelah acara makan selesai, sekarang akan diadakan sesi tukar kado. Apakah yang akan didapatkan oleh Akagami? みんな、紐は持ったね。それじゃあ、せーの。 Oke, kita mulai dari Kurage yang memperoleh sarung tangan hadiah dari kakaknya Tsukuyo. Kemudian Yuzuki mendapat formulir pernikahan dari Kurage, berharap Akagami yang mendapatkannya. Sementara untuk Tsukuyo, ia mendapat boneka tradisional dari Yuzuki. Namun yang berbeda adalah boneka tersebut justru dapat bergetar. Dilanjutkan dengan Akagami Mia serta Kagura yang memperoleh hadiah mereka sendiri. Tapi kabar baiknya, Kagura ternyata sudah menyiapkan sebuah surprise, yakni tiket liburan ke pemandian air panas untuk semua penghuni kuil. 皆さんにはお世話になりっぱなしですもの。お気になさらず。皆さん、締めのケーキもありますからね。クリスマス最高。 Singkat cerita, sesampainya di tempat resort, mereka pun ramai-ramai pun langsung menuju ke kolam pemandian. Tapi untuk Akagami, ia diberi sebuah sambutan spesial dengan telah disediakan kolam khusus serta segelas welcome drink yang dikira adalah anggur. Namun sebenarnya minuman tersebut adalah segelas obat kuat yang memang sengaja disediakan untuk Akagami entah oleh siapa. Nah, untuk para gadis sendiri sudah menjadi kodrat ketika sedang ngumpul untuk membicarakan seorang. Contohnya membicarakan Kagura yang sejak dari awal cerita selalu membawa kamera untuk merekam segala aktivitas Mia. Serta sosok Kagura yang kelihatan misterius. Namun sebagai seorang sahabat terdekat, Mia yakin betul semisteriusnya Kagura ia pasti tak akan mengkhianati dirinya. Dan obrolan tersebut rupanya ikut didengar oleh Akagami yang ternyata malah masuk ke kolam wanita. Tapi prioritas pemuda itu sekarang adalah segera melarikan diri tanpa ketahuan. Belum lagi efek dari obat kuat membuat rudalnya tiba-tiba masuk ke mode siap meluncur. なんとかバレずに脱出を。 Akan tetapi, meski keberadaan Akagami sudah disadari oleh Kagura, gadis itu tidak serta-merta memberitahu yang lain kalau Akagami sedang bersembunyi di pojokan. Malahan mencoba meminta pendapat dari para gadis apabila Akagami ketahuan sedang mengintip mereka. Namun secara tak terduga, jawaban dari para gadis yang sudah sangat mengenal Akagami merasa kalau pemuda itu tak akan sampai mengintip. Dan jika dilakukan pun pasti punya alasan kuat di balik itu semua. Sehingga ketika Akagami yang merasa tersentuh dengan jawaban dari para gadis pun dengan gagah berani berjalan keluar untuk membuktikan kalau dirinya juga ikut berada di sana. それはとても素敵なことですわ。皆さん、 Setelah event pemandian selesai, para gadis yang sebenarnya masih diberi kesempatan untuk menginap di resort. Kebanyakan lebih milih pulang guna mengurus segala kebutuhan. Termasuk Akagami yang ingin berberes di kuil, tapi pemuda itu langsung dihadang oleh Kagura karena mengetahui rudalnya masih siap meluncur. Sehingga pada akhirnya Akagami pun ikut menginap semalam.
Nah, bukannya memberi ruang bagi Akagami untuk sendiri, lagi-lagi Kagura datang menggodanya, di mana ia melakukan berbagai upaya yang tak bisa Mimin tampilkan untuk membuat pemuda tersebut jadi khilaf. Tapi iman Akagami yang telah bertekad untuk menjadi seorang biksu tetap menolak. Sehingga pada akhirnya terkuaklah alasan Kagura melakukan ini semua adalah untuk membuat Mia menjadi erotic queen yang ternyata Kagura adalah orang suruhan ibu Mia. Dijelaskan sejak Mia menyadari perlakuan tak wajar yang dianggap tradisi oleh keluarganya. Mia pun memutuskan untuk hidup dengan jalan hidupnya sendiri. Sekaligus itu alasan ia berguru di kuil Mikazuki. Dan alih-alih mengira Mia akan lepas kendali dengan kedatangan seorang pria di kuil. Gadis itu justru jatuh hati pada Akagami yang merupakan pantangan terbesar bagi keluarga Kristoff untuk hanya dimiliki oleh seseorang. Oleh sebab itu, Kagura pun memberikan penawaran yang mana dirinya akan melunasi seluruh hutang Akagami, serta merenovasi seisi kuil apabila Akagami bersedia pergi meninggalkan kuil Mikazuki. よーく考えてくださいね。Beberapa waktu setelahnya terlihat Akagami dan yang lainnya tengah berdoa di kuil menyambut tahun baru, serta tentunya mengharapkan kemakmuran untuk kedepannya nanti. Tapi kata-kata dari Kagura yang menawarkan akan mengatasi masalah krisis keuangan masih tetap terngiat dalam benak pemuda tersebut. Dan di tengah memikirkan pilihan apa yang harus dipilih, muncul Yuzuki sambil memperhatikan para gadis yang tampak gembira meskipun sadar mereka sedang mengalami krisis uang sekalipun. Alhasil, ketika teringat kembali dengan janji Akagami yang akan terus mendukung Yuzuki, pemuda itu pun berenjak pergi dari sana sengaja menemui Kagura untuk menolak secara halus tawaran menggiurkan yang pastinya akan langsung mengatasi masalah keuangan di kuil Mikazuki, di mana daripada menggunakan cara instan yang hanya bersifat sementara, Akagami lebih memilih mencari solusi bersama dengan para penghuni kuil yang lain. 俺にできることはきっとある。だから俺だけ逃げることはしたくないんです。これ以上は無理か。なるほど。一度この件は取り下げます。 Sedikit info tentang Kagura sendiri, berhubung sejak dari kecil, ia sudah bersama dengan Mia kemana gadis itu pergi. Ketika misi Kagura berlanjut ke Jepang, Ibu Mia pun memberikan Kagura sebuah kamera dengan tujuan untuk mendokumentasikan segala aktivitas menggairahkan yang akan dilakukan oleh putrinya selama tinggal di Jepang. Namun karena Mia sangat serius ingin berubah, Kagura pun kesulitan mencari bahan sehingga ia sengaja memanipulasi berbagai foto serta video guna mengelabuhi ibunya Mia. Yang dengan begitu mereka akan tetap diizinkan tinggal di Jepang. Akan tetapi, sejak kedatangan Akagami ke kuil, Kagura yang awalnya berpikir untuk tak perlu lagi memanipulasi foto, justru mendapati sebuah kenyataan kalau bahwasanya sang sahabat ternyata telah jatuh hati kepada Akagami. Sedangkan Akagami sendiri lebih memilih Yuzuki, sehingga karena sadar Mia nantinya akan mengalami kesedihan yang teramat mendalam, Kagura pun berinisiatif mengusir Akagami keluar dari kuil. 神楽さん、あなたなんかがミヤさんを語らないで責任取れないくせに。神楽さんが怒りをあらわに。 Sontak saat mengetahui Kagura sebenarnya sangat peduli kepada sang sahabat, pandangan Akagami terhadap Kagura pun langsung berubah, yang mana daripada lebih memilih patuh pada perintah majikan, Kagura ternyata lebih mengutamakan keinginan Mia itu sendiri. Namun entah mungkin merasa malu karena Akagami telah mengetahui sifat aslinya, Kagura pun langsung menendang pemuda itu di tempat. だからこそ神楽さんは。まったく何を勘違いしてるんだか。 Setelah masalah Akagami dengan Kagura selesai, kita kembali ke persoalan utama dari kuil Mikazuki yang tak kunjung tuntas, yakni persoalan uang. Di mana agar dapat membantu mengatasi masalah krisis moneter, Akagami pun berniat mencari pekerjaan sampingan. Hitung-hitung agar dapat sedikit membantu, tapi masalahnya ia memerlukan kontak yang bisa dihubungi. Sedangkan HP-nya sudah sejak lama rusak, maka dari itu ia pun bermaksud pinjam HP Yuzuki. はい。お待たせ。 Tapi
tiba-tiba tanpa diduga oleh Akagami, Yuzuki ternyata sedang menggunakan seragam pelayan, sehingga membuat pemuda itu mulai membayangkan sesuatu yang melenceng dari tujuan utamanya. Namun sesaat ketika Akagami mengungkapkan kalau dia hanya ingin sekedar pinjam HP Yuzuki agar bisa melamar pekerjaan. Gadis itu seketika mengambil kembali ponsel yang sudah ia pinjam dengan alasan Akagami tak perlu mengkhawatirkan masalah keuangan kuil. Sebab dirinya lah yang akan mencari solusi dari permasalahan tersebut, Yuzuki juga berniat mencari pekerjaan sampingan dan bukan hanya satu melainkan beberapa pekerjaan sekaligus. Sehingga Akagami yang tahu betul kalau Yuzuki pasti tak akan sanggup menghandle banyak pekerjaan. Belum lagi masalah sekolah dan latihannya sebagai biksu menyarankan gadis itu untuk membiarkan dirinya saja yang akan bekerja. Namun gadis itu tetap menolak sehingga Yuzuki pun menantang Akagami untuk memijatnya. Dengan apabila dirinya tertidur ketika sedang dipijat, maka Yuzuki akan mengurungkan niatnya yang ingin mencari pekerjaan sampingan. どうぞ。マジか。いやいや無理だこれ。見るだけであれなのに直に触るとか。どうしたの赤髪くん。いえ。 Oke, kita beralih ke sisi Akagami. Sembari mijati tubuh gadis itu muncul dua kepribadian. Yang jika umumnya ada salah satu mengajarkan untuk tidak berbuat jahat, kedua kepribadian kali ini justru menghasut Akagami untuk berbuat aneh-aneh. Tapi hasutan tersebut masih kalah dengan tekad Akagami yang berkeinginan untuk berubah. Terlihat ketika pemuda itu lebih milih fokus memijat dengan mengabaikan segala bisikan setan di telinganya. Meski Yuzuki berhasil bertahan saat proses pemijatan sedang berlangsung, tapi hal tersebut tak berlangsung lama, yang mana mungkin karena sudah saking capeknya gadis itu kadang tidur, kadang bangun dalam posisi tengah berdiri, tapi Yuki tetap tak mau jika Akagami mencari pekerjaan sampingan dan meminta pemuda itu untuk tak perlu ikut campur masalah keuangan. そうですか。赤髪くん。では無関係な俺は勝手にやらせていただきます。付き合ってもらっていいですか。明日二人で出かけましょう。付き合う。 Keesokan harinya terlihat Sukuyo sudah berdandan semaksimal mungkin, membayangkan dari awalnya pacaran akan berlanjut sampai ke pelaminan. Tapi harapan tersebut harus kandas saat melihat penampilan Akagami yang masih berpakaian seperti biasa. Karena ternyata pemuda itu bermaksud mengajak Sukuyo menemaninya membeli ponsel, mumpung sedang ada promo khusus bagi orang yang datang sambil membawa pasangan. Atau gampangnya Sukuyo diminta berperan sebagai pacar sementara. Dan akhirnya tak ada masalah saat proses transaksi. Namun Sukuyo yang merasa malu karena karyawan toko mengira kalau mereka adalah pasangan yang tinggal satu atap. Pada akhirnya Akagami pun berhasil membeli sebuah ponsel baru dengan Sukuyo menjadi orang pertama yang ada dalam kontak Akagami. それでは今後も何卒よろしくお願いいたします。 Keesokan harinya sambil menunggu adanya panggilan pekerjaan, Akagami pun berniat memperbaiki hubungannya dengan Yuzuki. Dan secara mengejutkan Yuzuki yang lebih dulu menyapa Akagami. Tapi ada sesuatu yang janggal, yakni gadis itu tiba-tiba menjadi ceroboh karena ternyata kemarin saat setelah Kagami serta Sukuyo sampai ke kuil. Tak sengaja Yuzuki merasa cemburu ketika melihat kedekatan di antara mereka dan mungkin bingung dengan apa yang sedang dirasakannya. Sekarang Yuzuki pun mencoba bersikap seperti tak terjadi apa-apa, meski terlihat jelas ada yang aneh dengan gadis tersebut. ゆずきさん、少々お話が。ちょいマッチ。ゆずき、そいつは蔵へ運んでくれるか？あ、はい。赤髪はちょっと来い。話がある。Lantas sembari Yuzuki melakukan tugasnya, Kiki bersama Akagami bicara empat mata. Kepala biksu tersebut bertanya apa yang terjadi di antara dirinya dengan Yuzuki. Lalu diceritakanlah semua yang terjadi kemarin. Sebagai orang dewasa yang baik, Kiki pun minta Kagami untuk tidak hanya melihat kulit terluar Yuzuki yang tampak kuat serta bisa diandalkan, melainkan juga melihat sisi lembut dari gadis tersebut. Namun sebelum obrolan berlanjut lebih jauh, datang Kurage menyampaikan kalau ada salah satu jemaat yang pamit ingin pindah ke tempat lain.
Sehingga otomatis Kiki berniat memanfaatkan hal tersebut agar dapat meminta biaya Gonogini guna dapat sedikit meringankan beban keuangan kuil Mikazuki. Tapi begitu sampai di sana, Yuzuki sudah lebih dulu di sana. Yuzuki yang merasa sedikit kecewa karena ketika zaman ibunya menjabat sebagai kepala biksu, tak ada kejadian seperti ini pernah terjadi. お母さんみたいにはできないや。みんなに認めてもらえるようにって頑張ってきたつもりだったけど。ゆずき、今日限りで修行をやめろ。 Tak ada angin, tak ada hujan, Kiki tiba-tiba tak mau lagi meneruskan pelatihannya pada Yuzuki, sehingga akibat hal itu pula Yuzuki yang biasanya bangun pagi-pagi untuk berlatih kini tak ada aktivitas yang bisa ia lakukan. Bahkan untuk sekedar bersih-bersih pun semua sudah dikerjakan oleh Akagami, dan gadis itu semakin terpuruk ketika tak ada satupun yang mau menerimanya bekerja. Kecuali tempat hiburan malam yang untungnya tidak sampai dilakukan oleh gadis tersebut. Sementara itu, di lain tempat terlihat Akagami yang tengah memohon pada Kiki agar mau kembali melatih Yuzuki sampai menjadi seorang biksu. Namun Kiki tetap tak mengindahkan permohonan muridnya tersebut. すみません、取り込み中で。それどころじゃないってば。ゆず姉がいなくなっちゃったんだよ。 Dan tiba-tiba Sukuyo menghubungi kalau sekarang Yuzuki mendadak menghilang entah kemana, sehingga Kagami pun refleks pergi mencari pujaan hatinya. Tak peduli, meski hujan lebat sedang melanda dan tanpa adanya petunjuk terkait kemana Yuzuki pergi. Akagami pun mendatangi satu persatu tempat mulai dari rumah teman, rumah jemaat, serta sekolah. Namun sayang usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Tapi masih ada satu tempat lagi yang belum dicek, yakni tempat Akagami meratapi nasibnya dulu. Dan ternyata benar gadis itu sedang meringkuk di kolong jambatan dengan tatapan kosong persis, atau bahkan lebih parah dari yang pernah Akagami alami sebelumnya. Tapi berkat kedatangan Akagami yang langsung memeluk Yuzuki, kehampaan hati Yuzuki yang pernah ditinggal pergi oleh ibunya dapat sedikit terobati. あったかいね、赤髪くん。 Setelah Yuzuki berhasil dibawa pulang, Akagami yang sejak semalaman merawat Yuzuki akibat demam. Dengan lemah lembut menasihati gadis itu untuk tidak apa-apa bergantung pada orang lain, karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial. Karena buktinya kalimat itu diterapkan oleh ayah Akagami dengan membuat haremnya. Apalagi kalimat serupa pernah diucapkan oleh Yuzuki sendiri saat menyuruh Akagami kembali, sehingga sebagai ungkapan terima kasih dari Akagami karena Yuzuki telah membawa perubahan besar dalam hidupnya. Pria itu ingin membalas kebaikan Yuzuki dengan sedikit meringankan beban Yuzuki. だからゆずきさん、どうか俺をあなたの縁の中に入れてください。だって私三日月寺が大好きだから。思い出した。 Selanjutnya Shin menampilkan situasi yang kembali seperti biasa. Contohnya, Akagami mendapat keberuntungan dengan bisa merasakan keempukan dari para gadis di sana. Dimulai dengan Mia, kemudian nyungsep di Rock Kagura, sampai mendarat di airbag milik Kiki. Sementara untuk Yuzuki, Kiki kembali menerima gadis itu berlatih sebagai biksu setelah menyadari kesalahannya kemarin. Jika kalian menyukai cerita film ini, jangan lupa berikan like dan silahkan tonton cerita menarik lainnya juga di channel Nerohibi. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan sampai jumpa.